Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia hadir mengikuti sesi konseling kelompok kali ini. Gimana kabarnya hari ini, teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju sesi konseling kelompok ini gimana nih perasaannya? Lumayan jauh Iya. gitu ya. Lumayan capek mungkin ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia hadir mengikuti konseling kelompok. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Sebelumnya kalian pernah mengikuti sesi konseling kelompok belum? Belum. Sama teman juga. Oke, di sini mungkin saya izin menjelaskan terlebih dahulu sesi kelompok itu apa. Jadi sesi kelompok itu merupakan suatu sama kayak individu, mungkin tapi bedanya adanya satu grup kayak satu memanfaatkan dinamika kelompok. Kan kalau individu mah cuma berdua nih. Tapi kalau misalnya kelompok mah kita ada diskusinya gitu. Nah, sebelum dimulai ke inti, alangkah baiknya mungkin kita harus berdoa dulu ya, supaya kegiatannya lancar dan lulus gitu. Ya, mau dipimpin sama siapa? Fitri saja. Sama siapa yo? Sama ibu saja. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa di dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke. Kalian teh mungkin udah saling kenal ya, tapi karena sekarang kita ada di sesi kelompok, saya ingin kalian memperkenalkan diri masing-masing. Mau dari siapa dulu nih? Dari sebelah kanan saya. Oke. Mungkin bentar, nanti kamu sebutkan nama, kelas semester ya, semester berapa dan hobinya apa? Boleh teh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teteh. Saya Nehilma Paujiah dari PGSD 5B semester 5. Hobinya makan. Oke, nggak apa-apa. Boleh dilanjut teh? Perkenalkan, nama saya Putri Pujianti dari kelas A semester 5. Hobinya biasa nyanyi. Nyanyi gimana nih? Di kamar mandi atau gimana? Biasa bersama teman gitu. Oke. Duet. Baik, jadi di kanan saya ada Teh Hilma dan di kiri saya ada Teh Fitri. Bisa dipanggil apa? Ipit atau Itri? Bebas sesuai Oke. kebutuhan. Oke. Jadi di dalam konseling kelompok ini itu sama juga kayak konseling individu, ada beberapa asas, ada keterbukaan, kerahasiaan, dan bedanya ada saling menghargai di sesi kelompok ini. Jadi kalau misalnya Teh Hilma mengungkapkan sesuatu, mungkin alangkah baiknya Teh Fitri dengarkan dulu dan menghargai gitu. Jadi enggak disela gitu. Ketika Teh Hilma bilang pendapat tapi disela sama Teh Fitri itu nggak boleh gitu. Dan mungkin kalian juga udah sering dengar ya asas keterbukaan itu apa, asas kerahasiaan itu apa ya. Nah, di asas kerahasiaan ini, di konseling kelompok ini, saya juga harap kalian itu bisa menyimpan rapat-rapat apa yang nantinya disampaikan oleh teman-temannya masing-masing. Dan juga saya harap apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian ketahui tentang permasalahan itu cukup di dalam sini gitu, dalam kelompok ini, paham? Oke, ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Jadi di dalam sesi konseling kelompok itu memerlukan 4 pertemuan, dan di setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Oke. Sebentar. Nah, sebelum dimulai lagi, kita sepakati dulu ya di asas kerahasiaan. Sebenarnya itu ada ikrar janji, tapi karena mungkin
saya masih bingung ikrar janji itu yang mana yang harus dikatakan. Tapi mungkin sekarang saya hanya memberitahukan saja apa yang saya tahu dari dalam ikrar janji itu. Nah, jadi saya ingin ketika saya mengatakan ikrar janji tersebut, teteh-tetehnya itu mengikuti. Paham? Bisa? Bisa. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, kami berjanji Kami berjanji jika bagaimana oke, ganti. Oke, mulai ya. Kami berjanji Kami berjanji tidak menceritakan kembali tidak menceritakan kembali pengalaman pengalaman teman ke orang lain. teman ke orang lain. Kami berjanji Kami berjanji tidak menyebut nama tidak menyebut nama atau isi cerita di luar kelompok. atau isi cerita di luar kelompok. Kami berjanji Kami berjanji saling menjaga saling menjaga rasa aman rasa aman dan saling menghargai. dan saling menghargai. Oke, jadi apa yang dibagikan di sini bukan untuk dihakimi ya, tapi untuk disimpan, dijadikan sebuah pelajaran buat kita masing-masing. Paham? Oke, nah di sesi kelompok kali ini kita mungkin akan membahas kebingungan dan tekanan akademik mungkin ya. Sekarang kan kebetulan teteh-tetehnya itu berada di semester 5 ya. Dan pasti di semester 5 itu ada aja hambatan apapun itu, maupun itu di akademik ataupun di pertemanan, lingkungan pertemanan ya. Iya kan? Oke. Nah, saya ingin bertanya nih. Apa nih yang membuat teteh-teteh di sini itu memutuskan mengikuti sesi kelompok? Boleh dari siapa dulu nih? Teh Fitri dulu. Oke, Teh Fitri. Gimana nih? Mohon diulang pertanyaannya. Gini ya, kan kebetulan ini teh kan topiknya itu tekanan akademik karena ini mungkin sejalan dengan apa yang kalian sekarang sedang lalui. Kan kalian sekarang semester 5 nih, pasti ada hambatan atau kayak bingung memanage waktu, kayak kan sekarang kalian banyak tugas nih, pasti kan tugasnya itu nggak satu kan, kan pasti kalian bingung antara tugas mana dulu yang harus diselesaikan atau apapun itu, terus atau juga bisa jadi kan pasti ada praktik ke sekolah mungkin ya. Nah pasti kan ada perasaan kayak aku pantas gak nih jadi guru, kan pasti ada perasaan kayak gitu, aku nggak bisa ngobrolnya atau gimana, kan pasti ada aja rasa overthinking tersebut kan pasti ada. Nah, itu apakah gimana di kalian gitu? Kalau dari saya mengikuti konseling kelompok ini ya terutama pas kemarin gitu waktu observasi ke sekolah, banyak perbedaan gitu, terutama dalam kelompok pasti ada yang berpendapat gini, berpendapat gitu. Jadi salah satu alasan dari mengikuti konseling kelompok itu karena ingin meluruskan gitu bagaimana supaya dalam kelompok itu saling nggak mungkin lebih ke kamu ingin mencoba mengatasi perselisihan pendapat mungkin ya, karena mungkin kamu juga bingung harus gimana mengatasi hal tersebut. Oke, boleh. Kalau misalnya Teh Hilma sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri lebih ingin mencoba gitu. Kan sesi konseling individu udah dicoba. Jadi sesi kelompoknya ingin lebih tahu gimana sih konseling kelompok itu gitu. Iya, nah kalau boleh tahu kendala yang Teh Hilma alami di akademik di semester 5 ini gimana? Lebih ke tugasnya, mungkin bingung memanage waktunya. Oke. Manage waktu mengenai tugas. Manage waktu. Oke, saya simpulkan yang Teh Ipit itu ingin mengetahui cara menyelesaikan perselisihan pendapat antar kelompok gitu, karena mungkin ya namanya juga berbeda kepala, pasti beda isinya juga. Dan Teh Hilma itu kebingungan dalam memanage waktu. Oke.
Nah, kalau boleh tahu nih, tujuan yang kalian ingin dapatkan setelah mengikuti kelompok apa? Bisa kalau dari saya ya bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Gimana ya, gak ada persaingan Pendapat. iya. Oke. Kalau Teh Hilma sendiri gimana? Kalau dari saya ya bisa Mengatur waktu. ya gitu. mengatur waktu. Bagaimana sih cara mengatur waktunya gitu? Oke. Berarti kalau Teh Ipit mah bisa mengatasi perselisihan, membantu gitu ya. Terus kalau Teh Hilma mah bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Oke. Nah. Oke. Terima kasih atas keterbukaannya di awal ini. Kita bisa melihat bahwa mungkin ini bisa dibilang stres akademik ya. Iya. Ya kan? Nah, stres akademik itu pasti mempengaruhi kinerja kita. Iya. Apa kegiatan-kegiatan kita nantinya kan. Oke, nah sekarang apakah kalian bersedia mengikuti proses konseling kali ini? Bersedia. Sedia. Oke. Nah, sekarang coba kalian atur posisi duduk kalian secara enak dan nyaman. Udah. Oke, di proses ini mungkin saya akan nanya dulu nih, kalian mau tutup mata atau enggak? Enggak. Serius. Serius. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kalian ambil napas secara perlahan, lalu hembuskan secara perlahan. Ambil napas pelan, hembuskan secara perlahan sampai kalian benar-benar rileks gitu. Bisa? Oke. Nah, sekarang kalian fokus, dengarkan apa yang saya katakan. Bayangkan beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, masalah yang kalian tadi bicarakan ke saya itu tuntas gitu, beres, selesai gitu. Jadi tujuan yang kalian inginkan itu udah tercapai. Paham? Nah, anggap saja kita sedang menonton video yang sedang menayangkan kesuksesan kita yang tercapai itu. Paham? Kita sedang menonton video yang menayangkan sebuah tentang kehidupan kalian di masa itu. Bisa? Bisa. Oke. Saya akan nanya satu-satu nih. Siap? Siap. Terbayang belum? Ada video yang menayangkan bahwa Teh Hilma itu bisa mengatur waktu. Mengatur waktu. Jadi tugas Teh beres gitu. Kelihatan ada? Kebayang? Iya. Oke. Nah, di video itu Teh Ipit, apa yang Teh Ipit lihat dari diri Teh Ipit? Dari pandangan saya mungkin bisa menyelesaikan, contohnya dalam diskusi kelompok. Kalau kata ini negatif, saya positifkan gitu. Oke. Mungkin Teh Ipit melihat diri Teh Ipit pada saat itu lebih baik bisa menengahi. Iya. Iya, itu oke. Apa yang Teh Ipit lakukan setiap hari sebagai mahasiswa PGSD pada saat itu? Pada saat melakukan observasi pada saat itu? Mungkin mencoba hal baru seperti melihat di internet apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut gitu. Oke, mungkin lebih ke Teh Ipit Teh pada saat itu Teh terus apa ya? Terus terus tidak mungkin lebih ke tidak lari dari perselisihan. Jadi terus membantu mereka gitu. Oke. Bagaimana sikap Teh Ipit pada saat itu, sikapnya gimana? Pada saat itu. Atau kayak pas lagi ngajar atau ada nggak pas lagi ngajar terbayang? Kalau pas lagi ngajar enggak ya, paling pas kerja kelompoknya, soalnya kebanyakan itu di kerja kelompoknya gitu. Di kerja kelompoknya. Pada saat itu Teh Ipit gimana ya? Lagi apa gimana? Lagi menyusun apa itu laporannya gitu. Bisa menyelesaikan masalah, kata si ini salah tapi dibenarkan gitu. Oke.
apakah ada kata yang sering kamu dengar dari orang-orang di sekitar kamu pada saat itu? Dari teman kamu yang sekelompok ketika kamu itu bisa menyelesaikan, mengatasi perdebatan penyusunan laporan gitu. Ada nggak teman kamu yang bilang, wah Ipit keren tau gimana gitu, ada nggak? Nah, kalau begitu bagus gitu. Oh, berarti ada teman kamu yang bilang, nah kalau begitu bagus gitu. Oke, berarti mungkin itu lebih ke afirmasi positif buat kamu ya. Oke. Nah sekarang Teh Hilma nih, terbayang Teh Hilma? Oke. Di video tadi, apa yang Teh Hilma lihat pada diri Teh Hilma pada saat itu? Apakah lebih baik atau lebih tenang atau gimana? Bayangan saya itu lebih baik gitu. Lebih baik. Karena ya dengan dijalani gitu kan. Ya Jalan. sana Korea tak ngerjain tugas tapi kan ada dijalani mah beres, gitu. Oke. Nah, apa yang Teh Hilma lakukan setiap hari sebagai mahasiswa? Pada saat itu kan pasti setiap harinya itu pasti ada tugas kan. Nah, gimana itu ketika mengerjakan tugasnya? Sebelum nugasnya itu itu dulu apa kayak Scroll. ya scroll dulu atau tidur dulu gitu. Atau Ya apa mungkin dulu. lebih ke mengumpulkan energi Iya, dulu iya. untuk mengerjakan Mengumpulkan tugas. energi, iya. Tapi mungkin dalam hari-hari itu Teh Hilma mengerjakan tugas dengan Iya. baik. Oke. Nah, ada nggak kata dari orang terdekat kamu pada saat itu yang lagi deket, maksudnya tuh kayak kan kamu pesantren ya, Iya. kan pasti satu asrama sama Iya. Ipit. Nah ada nggak kata dari seseorang selain dari Ipit ataupun dari Ipit pun yang kayak baik gitu didengarnya oleh kamu, kayak wah Teh Hilma rajin atau gimana? Ada nggak? Pernah ya nanya ke Teh Fitri gitu soal tugas modul gitu, katanya nanya terus nah aku ge belum nanya terus gitu. Itu Oke. doang sih paling. Enggak sih, enggak ada yang kayak ada yang- gimana iya. Oke. Tapi pada saat di bayangan Teh Hilma itu gimana gitu situasinya pada saat itu? Ada nggak yang kayak muji Teh Hilma, kayak Teh Hilma rajin nih, tahu gimana? Oh ada Siapa itu? Ai Fitri gitu. Oke, Ai Iya, Fitri. iya. Oke, berarti mungkin kalian sudah membayangkan hal-hal yang bisa membahagiakan diri kalian meskipun itu cuma hanya bayangan ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih Teh Ipit melihat diri Teh Ipit itu lebih bisa mengatasi perselisihan kelompok, respon tubuh Teh Ipit atau sikap Teh Ipit apa yang berbeda dari sebelumnya gitu, dari sekarang sama pada saat itu ketika Teh Ipit bisa menyelesaikan dan belum bisa menyelesaikan, respon tubuhnya gimana? Yang pastinya kalau bisa menyelesaikan itu jadi lebih tenang gitu, gak ada beban pikiran. Tapi kalau nggak bisa menyelesaikan itu gimana ya cara menyelesaikannya, jadi ada beban pikiran gitu. Kayak ada beban pikiran dan tidak ada gitu. Kayak berarti yang Teh Ipit rasakan di tubuh Teh Ipit itu apa? Tenang atau gimana? Relax. Merasa relax. Oke, Teh Ipit merasa rileks. Kalau dari Teh Hilma sendiri nih, ketika Teh Hilma melihat diri Teh Hilma itu lebih baik, lebih bisa memanage waktu, memanage tugas, mengatur waktu tugas, gimana menyelesaikannya, gimana nih Teh Hilma, respon tubuh Teh Hilma? Ada perbedaannya dari pada saat bisa mengatur tugas sama yang sebelum bisa mengatur tugas? Pastinya lebih tenang sih, Lebih nggak tenang. ada pikiran untuk ngerjain tugas lagi gitu kan, udah beres contohnya gitu daripada Oke. sebelumnya. Kalau respon tubuhnya, respon tubuh kamu, kan tadi mata Ipit bisa rileks gitu, bisa santai, tenang gitu. Nah, kalau Teh Hilma sendiri, Tenang sih tadi. nah, oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih, Teh Hilma, pernahkah ada momen kecil di kehidupan Teh Hilma, di kehidupan nyata ini mah ya, dimana Teh Hilma itu merasakan sedikit kondisi seperti tenang itu?
kan di bayangan itu kan Teh Hilma merasa tenang ya, Iya. tenang dan bisa mengatur waktu. Nah, ada nggak situasi kondisi masa lalu gitu Teh Hilma pernah ngerasain hal itu nggak? Kalau pulang ke rumah sih, Kalau pulang ke iya rumah terus ngerasa tenang. ngumpul, iya. Oke. Berarti hal yang apa namanya, pengalaman itu bisa mungkin sama halnya dengan perasaan itu. Oke. Nah, pada saat Teh Hilma pulang dan merasa tenang, apa yang Teh Hilma ingat terus kejadiannya? Kumpul sih, kumpul Kumpul. sama keluarga, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Nah, ada nggak pada saat itu kata ucapan dari seseorang yang membuat Teh Hilma itu senang dengerin? Ada Pujian ada dari siapa? dari AA, Apa yang AA kamu katakan pada saat itu? katanya bisa masak gitu. Oke, berarti mungkin Teh Hilma itu pulang-pulang ke Iya. rumah bisa masak gitu, Iya. dan itu membuat Teh Hilma suka, senang gitu. Oke, baik. Nah, kalau Teh Ipit sendiri nih, pernah nggak ngerasain momen yang sama, benar-benar tenang, relax gitu, senang bisa membantu mengatasi masalah pada saat dulu gitu, masa lalu? Paling waktu santai gitu, nggak ada beban apa-apa gitu, nggak bebas dari pekerjaan ataupun pas apa gitu. Contohnya pas SMA ada nggak? Ada Pada saat itu kapan dan tepatnya kejadian apa? sama, paling pas waktu pulang ke rumah gitu, lagi mungkin santai. Oh iya, mungkin kan kalian kebetulan pondok ya. Iya. Oke, nggak baik, gak apa-apa. Berarti pengalaman-pengalaman tersebut bisa dibilang kalian itu pernah mengalaminya ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan skala dari 0 sampai 10. Di mana 0 itu artinya kalian itu sangat yakin, sangat stres, sangat, kan pasti kalian stres kan? Ya kan? Saya ambil skalanya itu dari 0 sampai 10, dan 0 itu sangat stres, dan 10 itu artinya kalian sudah sangat tenang dan yakin dengan diri kalian. Paham? Nah, sekarang Teh Ipit berada di skala berapa? Sekarang lebih di angka 8. Angka 8. Kenapa kenapa di angka 8 bukan di angka yang lebih rendah? Karena udah bisa menyalurkan apa yang ada di dalam hati saya gitu. Oke, mungkin sudah meluapkan apa yang kamu rasakan. Oke, kalau Teh Hilma sendiri? Ada di 9. Di 9. Kenapa di 9 gak milih yang rendah? Karena ya sudah menceritakan semuanya gitu, jadi lebih kayak Lebih terbantu tenang mungkin gitu, iya, ngobrol. tenang. Ya, oke. Berarti mungkin hampir sama ya sama Teh Ipit perasaannya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan gambar tadi kalian gambaran video tadi nih. Gambaran video tadi dan angka skala yang kalian pilih, apa satu komitmen kecil yang ingin Teh Ipit lakukan agar mendekati versi diri Teh Ipit? Mohon maaf. Ungi. Ande. Itu burung ngedit, Teh Ipit, meureun Teh Upet. Oke, sekarang berdasarkan gambaran video tadi dan angka skala yang Teh Ipit pilih, apa satu komitmen kecil yang ingin Teh Ipit lakukan agar mendekati versi diri Teh Ipit di masa depan? Mencoba contohnya komitmen sebenarnya seperti apa gitu, kalau boleh tahu. Komitmen itu hubungan. Enggak, komitmen itu enggak selalu harus hubungan. Kayak komitmen itu kayak konsisten. Kita melakukan sesuatu itu harus istiqomah kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, gimana nih Teh Ipit komitmen kecilnya? Mau gimana? Paling mencoba hal yang baru gitu, mencoba buka-buka internet supaya lebih ke gimana sih cara mengatasi
masalah tersebut gitu. Oke, mungkin lebih ke mencari pengetahuan lewat sosial media gitu, cara mengatasi kasus-kasus seperti itu di kelompok gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Teh Hilma sendiri nih sekarang supaya bisa naik, kan tadi si Teh Hilma udah mencapai ke 9 nih. Untuk mencapai ke 10, apa yang akan Teh Hilma lakukan? Langkah kecil apa nih untuk minggu ini yang akan Teh Hilma lakukan? Ya lebih ke harus apa ya, kalau lihat orang nih, kalau contoh ya, kalau dari tugas orang lain udah beres, kita belum, kan kita teh asa kayak gimana nih, mau beres juga gitu. Jadi terus apa ya, terus leukeun lah intinya mah, kayak Mungkin terus lebih ke tidak menunda-nunda Iya, tugas ya. iya. Jadi Jadi kalau harus, misalnya ya, hari itu target ada gitu. tugas, malamnya dikerjain, Iya, ngereyeh gitu. gitu. Oke lah. Nah, sekarang saya ingin apa ya? Kayak mana? Oh, bentar. Oke, berarti saya simpulkan ya, tadi komitmen Teh Ipit katakan, aduh menira skill tadi. Komitmen yang Teh Ipit katakan, Teh Ipit akan mencoba mencari mencari pengetahuan mengenai penyelesaian masalah tentang kelompok, dan juga Teh Hilma itu akan langkah kecilnya itu akan tidak menunda tugas. Jadi ketika ada tugas hari itu Teh Hilma langsung kerjain gitu. Oke, berarti sekarang Teh Hilma dan Teh Ipit sendiri sudah menyadari ya apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian jalankan untuk kedepannya. Nah, hal itu Teh bukan hal yang biasa gitu, tapi itu merupakan sebuah hal yang sangat baik gitu, karena tidak semua orang bisa menyadari hal itu. Mungkin emang kadang orang itu kayak kalau misalnya ada masalah kayak buruk terus yang dipikir itu, padahal kan ada baiknya gitu, pasti ada hikmahnya dari satu kejadian. Nah, sekarang sebelum kita menutup sesi, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya lihat kalian semua, yang Teh Ipit, Teh Hilma miliki itu adanya kesadaran dan tanggung jawab. Teh Ipit itu ada tanggung jawabnya di kelompok, dan Teh Hilma itu ada kesadarannya tentang apa yang Teh Hilma lakukan. Seperti kan tugas itu kan bisa jadi tanggung jawab juga kan buat nilai Teh Hilma gitu. Teh Hilma itu mempunyai kesadarannya, berarti itu kan cukup bagus ya kalian mempunyai sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang saya ingin Teh Hilma dan Teh Ipit menuliskan di kertas ini, mungkin anggap saja ini teh kartu keajaiban. Nah, di kertas ini saya ingin kalian menuliskan pesan untuk diri kalian. Nah, kenapa saya nyuruh ini? Karena siapa tahu suatu saat pada minggu kedepannya kalian itu dilanda dilema lagi. Kayak contohnya Teh Hilma, jadi tiba-tiba males mengerjain tugas, jadi kayak SKS. Kan pasti kadang kita kalau misalnya males tugas, kadang SKS kan ya, sistem kebut semalam. Nah, Teh Hilma teh tiba-tiba males nih, terus Teh Hilma teh buka apa yang Teh Hilma tulis di sini, pesan untuk diri Teh Hilma. Jadi siapa tahu pesan yang Teh Hilma tulis di sini teh bisa jadi motivasi lagi buat Teh Hilma ataupun Teh Ipit itu sendiri, paham? Ini. Ya, ini pulpennya. Maaf. Ini tulis.
Nah, oke. Jika berkenan, siapa nih yang mau membacakan pesan? Pesannya. Untuk pesannya, untuk diri saya pribadi ya terutama, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, baik dalam hal komunikasi maupun dalam argumentasi. Oke, kalau Teh Ilma gimana? Semoga ya kedepannya jangan bermalas-malasan, apalagi kan tugas itu kan, karena tugas itu kewajiban gitu, tanggung jawab kita yang harus dikerjakan. Oke, berarti pesan yang kalian tulis itu sangat kuat ya, sangat bermotivasi buat diri kalian sendiri, dan juga mungkin bisa dikatakan sangat penting gitu. Kan apa yang kita katakan itu yang akan kita pikirkan, dan sebaliknya apa yang kita pikirkan bisa jadi apa yang kita katakan. Paham gak sih? Ya kan? Oke, nah berarti kalian sudah menentukan langkah-langkah tersebut, kalian sudah paham harus gimana untuk kedepannya, dan minggu ini kalian harus gimana, dan untuk minggu depan kita akan mengevaluasi apa yang kalian lakukan di minggu depannya, di minggu nanti kita akan bahas di minggu depan gitu. Nah, untuk hari ini mungkin kita sudah sampai di akhir pertemuan. Kita kan sudah melihat ya bahwa stres akademik itu memang ada, dan kebetulan sekarang kalian juga udah bisa mengelolanya, mengatasinya gimana. Nah, kalian juga sudah menentukan langkah kecil yang bisa dilakukan gitu, dan bisa menuliskan pesan untuk diri sendiri, itu udah sangat bagus, udah ada peningkatan gitu. Nah, tapi yang penting emang sih perubahan itu tidak harus besar ya, tidak harus hari ini Langsung mau gitu. bilang berubah, enggak besoknya langsung, tapi secara bertahap gitu. Yang penting kitanya konsisten, ya istiqomah. Nah, berarti sekarang terima kasih Teh Hilma dan Teh Ipit sudah bersedia mengikuti sesi konseling pertama. Saya bilang terima kasih juga atas keterlibatannya, keberaniannya, dan keterbukaannya. Kita akan melanjutkan proses ini ke pada pertemuan berikutnya, dan kita juga bisa nanti melihat gimana kalian apa yang kalian dapatkan pada minggu nanti. Paham? Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi